Dalam acara tadi memang Pak Jokowi nggak ngabsen nama-nama yang digadang-gadang bisa maju di Capres, Copres ataupun juga pemilu 2024. Tapi yang akan kita bahas dan juga membuat kita ini memberikan perhatian adalah bagaimana kemudian langkah ataupun juga manuver ditunjukkan oleh PAN. Bahkan juga ketum mereka menyebut nama-nama. Yang kita tahu bersama bahwa PAN ini memang ada di Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Golkar, bersama dengan P3. Kira-kira nama yang dijagokan atau akan digadang-gadang dicalonkan oleh PAN ini sudah mendapat persetujuan belum ya? Dan juga sudah diketahui belum ya dengan dua partai lainnya yang kalau kita tahu juga Golkar punya calon sendiri. Demikian pula dengan P3 yang walaupun belum dideklarasikan oleh kedua partai ini. Kita akan bahas tentunya termasuk juga ada pernyataan yang dikatakan oleh ketum dari PAN ini yang mengatakan bahwa sebagai panglima perang kita tunduk pada panglima tinggi yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi terserah Bapak apa maksudnya. Nah untuk bisa mengetahui hal ini sudah hadir pengamat komunikasi politik Bang Effendi Ghazali bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sudah masuk malam betul. Sudah malam. Ya, Bang Ege, baik. Ya. Bang Ege nanti kita akan lihat lebih dalam lagi termasuk kita nanti akan perkenalkan para narasumber lainnya. Tapi saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan ada pantun menarik dari ketum PAN. Ini dia. Dengan pantun, tapi pantunnya lagi ngarang Pak, kalau tadi udah disiapin tadi. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Tapi itu kata panglima perang. Keputusan ada di panglima tertinggi. Itu dia pantun dari Ketua Umum dari Partai Politik PAN, Zulkifli Hasan. Kita juga akan dengarkan nanti bagaimana pendapat para narasumber lainnya. Sudah hadir secara daring pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Burhanuddin Muhtadi. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Baik, kita juga terhubung dengan Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Baik, kita masih tunggu terhubung. Tapi sebelum nanti kita akan dengarkan juga pendapat para narasumber lainnya. Bang Ege, bagaimana melihat apa yang dinyatakan oleh ketum ini? Manuvernya juga cukup kencang. Ya, yang pertama politik itu menggembirakan dan selalu gembira kalau ada rakornas, kongres, ulang tahun partai, lalu Bapak Presidennya datang. Kemudian pasti pembukaan pertama yang akan memancing, memudahkan bagi Bapak Presiden maupun yang hadir adalah ketika mengabsen atau menyebutkan ataupun secara tidak langsung menyinggung. Saya nggak ngabsen loh, tapi ada yang hadir gitu. Nah, tapi di sini titik majunya adalah Burhanuddin tadi dan teman-teman yang ada dari online itu ketika ketua umumnya yang langsung tadi jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Ganjar dan Erik sudah duduk bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Nah, maksud saya yang menggembirakan kedua adalah saya ingin melihat dua kontinum ini diucapkan secara agak kuat sekarang dan mungkin nanti akan timbul. Kontinum pertamanya adalah perubahan. Kita tahu ya, ada Anies AHY yang makin menguat menurut survei Trust yang 2 atau 3 hari lalu. Kemudian bahkan masuk juga nama Anies dengan Khofifah. Tapi pada sisi lain mudah-mudahan tidak hanya kontinum perubahan, kontinum kontinuitas. Kontinum melanjutkan ini, jadi kalau ada 2 titik begitu, ini terus-menerus disuarakan. Nah, kita tahu lepas dari teman-teman PDIP juga masih mencoba merumuskan dan mencari yang mutakhir, tapi kan kontinum ini mulai terlihat. Ganjar, Erick Thohir. Kemudian ada Ganjar Sandi. Yang belum dicoba-coba itu Ganjar Khofifah belum, tapi Ganjar Ridwan Kamil sudah. Nah, kalau Ganjar Ridwan Kamil kemarin tinggi, kemudian Erick Thohir ya, dan satu lagi Ganjar Sandi, nanti Bang Burhanuddin lah yang akan coba berdasarkan hasil riset terakhir. Tapi yang mau saya katakan lagi-lagi, kita harus memberi harapan yang sama dan support supaya kontinum yang satu lagi ini, jadi kontinum kontinuitas atau kontinum untuk keberlanjutan ini, artinya melanjutkan terus. Makanya Pak Jokowi agak gembira itu kan kelihatannya gitu, karena berkali-kali Ketua Umum PAN ini, Bang Zul itu menyatakan harus dilanjutkan karena ini sudah sukses. Bahkan Ganjar secara khusus juga membahas tentang IKN di situ. Jadi maksud saya ini ada dua sisi atau dua kontinum yang harus sama-sama kita support sekarang.
Dulu kita kan agak banyak membahas kontinum perubahan karena ini yang deklarasi lebih dulu. Betul. Sementara walaupun kontinum keberlanjutan ini atau kontinum kontinuitas ini belum dideklarasikan secara resmi, tapi paling tidak ini juga bisa punya dua akibat. Akibat A, sekaligus pernyataan-pernyataan ini tanpa disadari atau memang sengaja itu untuk memberitahukan kepada mereka yang ingin mengusungnya tapi masih menunda-nunda. Oke. Ini bisa cepat loh diusung oleh yang lain loh ini gitu. Ya kan? Halus sekali tapi memberitahukannya kan. Dulu kan pernah waktu ulang tahun Partai Golkar Pak Jokowi bilang rangkulan mulu tiap hari gitu. Kapan deklarasinya gitu. Betul. Nah, kalau yang ini kan dia seperti melihat oh ini sudah tepat. Ya. PAN yang tidak punya kursi DPR dari Jawa Tengah gitu ya. Sekarang mengadakan rakornasnya untuk pemenangan pemilu di situ. Betul. Artinya ingin mendekati Ganjar katanya, Pak Gubernur Jawa Tengah. Dan itu hal yang bagus kata Bapak Presiden. Betul. Nah itu kan berarti sudah arah-arah ke kontinum ini. Jadi dalam kontinum ini lepas dari PDIP juga mungkin sedang merumuskannya pada saat yang tepat. Katanya 1 Juni ya, Ya, 1 mungkin. Juni, betul. Tapi lebih daripada itu kita melihat kita harus gembira sekarang bahwa ada kontinum keberlanjutan yang terutama dikaitkan oleh Pak Ganjar tadi dengan IKN salah satu. Sehingga nanti kita bisa membandingkan kontinum perubahan ini begitu muncul kontinum kontinuitas, ini tenggelam atau tidak? Lebih daripada itu, muncullah yang kita harapkan, Mas Burhanuddin, Doli, Bang Doli dan semua yang hadir nanti. Apa perbedaan ketika ini disinggung IKN akan dilanjutkan sebagai pekerjaan strategis untuk tujuan-tujuan lain, yang ini gimana? Oke. Kalau yang ini sama juga, kan nggak ada perubahannya. Jadi ini kesempatan yang baik, antara lain dimulai dari di Jawa Tengah ini, Rakornas PAN. Walaupun tentu punya sisi-sisi lain. Seperti tadi kata Bang Erick Thohir, terlalu dini. Dia masih harus ngurus sepak bola. Ada Piala Dunia U20 misalnya. Dan jangan lupa untuk strategi, geostrategi barangkali lebih tepat menggarap Jawa Timur ketimbang menggarap PSSI gitu ya. Atau Jawa Barat. Karena dari 3 yang ada dalam koalisi ini, kita tahu bahwa kalau P3 agak akrab dengan Sandi. Betul ya? PAN sekarang agak akrab dengan Erick Thohir. Golkar kan punya calon sendiri, itu dia. bahkan punya reserve atau peluang untuk pemain pengganti yang sangat kuat, yaitu Ridwan Kamil. Betul. Dan Ganjar seakan-akan ditaruh sebagai sesuatu yang tidak berubah, tinggal mana yang akan dipasangkan ke situ. Nah, PAN masuk dengan Erick Thohir. Baik. Sementara ini dari survei Trust itu yang disampaikan 3 hari lalu, Ganjar dengan Ridwan Kamil yang paling tinggi. Paling tinggi. Nah, itu geostrategi karena Jawa Tengah dengan Jawa Barat, 3 provinsi dengan pemilih yang tertinggi. Gitu. Baik. Mas Burhanuddin, bagaimana kemudian melihat langkah dari PAN kali ini? Sudah sebut-sebut nama loh ini. Bagaimana juga dengan hasil survei mungkin yang dilakukan oleh Mas Burhanuddin dan kawan-kawan? Ya, pertama saya catat pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional di Semarang itu relatif baru ya, dalam konteks memunculkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sebelumnya muncul nama Ganjar sebagai capres, tetapi disampaikan oleh partai yang tidak lolos PT, yaitu PSI. Nah ini saya kira nama Ganjar Pranowo muncul pertama kali oleh partai yang relatif besar, itu ya pertama kali dari PAN. Yang kedua, saya kira pilihan acara PAN di Semarang itu juga bukan pilihan tanpa intensi. Karena bagaimanapun kalau ingin mengundang Ganjar, itu akan lebih mudah mengundangnya ketika diadakan di halaman rumahnya, yaitu di Semarang, di Jawa Tengah. Jadi dengan mengadakan acara di Semarang, tentu PAN punya alasan untuk mengajak Ganjar Pranowo hadir di acara yang diadakan di provinsinya. Disandingkan dengan nama Erick Thohir yang sudah berkali-kali ikut dalam acara internal PAN. Jadi menurut saya PAN memunculkan nama Ganjar Erick ini bukan tanpa sebab. Jadi saya menganggap PAN ini partai yang paling tahu isi hati dan kemauan presiden. Karena kalau kita tahu Putri, Ganjar Erick ini kan di antara capres-cawapres yang selama ini paling diasosiasikan dengan presiden. Yang oleh Bung EG tadi disebut sebagai capres-cawapres yang melambangkan atau menyimpulkan keberlanjutan. Nah PAN tahu isi hati presiden dan karenanya menyampaikannya di
acara di Semarang. Baik, nah ini kita juga akan minta pendapat dari para narasumber lainnya. Sudah bergabung juga dengan kita Kang Yandri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Mbak Putri, Bang Burhanuddin sama Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Burhanuddin Ghazali. sama Bang Effendi Ghazali ini saya dengar semua dua-duanya tadi. Iya, baik. Bang Doli Kurnia Ya. juga sudah ada dari Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan nanti dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, tapi kami akan bawa Anda untuk bisa melihat terlebih dahulu kabar terbaru dari kebakaran yang terjadi di Gambir.